Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bram Kamil, Direktorat channel ini. Yang baru datang di channel ini, di sini tempat desain bangunan dan kontrakan dan juga informasi seputar kontrakan. Namun video kali ini, saya akan membahas sebuah keluh kesah atau pertanyaan yang sering saya terima dari para audiens mengenai kebanyakan dari kita itu pengennya bikin kontrakan minimalis yang cepat jadi, cepat selesai, rapi, laris manis, dan biayanya nggak mahal. Untuk mewujudkan cita-cita seperti itu, ada beberapa langkah-langkah yang sudah saya analisa yang harus dilakukan. Simak videonya. Langkah yang pertama adalah membuat sebuah sketsa gambar atau desain yang seperti Anda inginkan di bayangan Anda itu pengennya seperti apa, atau bisa juga dibantu dengan para arsitek, baik arsitek yang amatir ataupun arsitek yang profesional. Yang kedua, cari tenaga ahli atau tukang yang bisa diajak diskusi dan bisa diajak untuk bekerja sama. Kalau sudah menemukan orang yang bisa dipercaya, kemudian bisa diajak untuk bekerja sama, nanti akan muncullah sebuah diskusi yang harus Anda tahu. Yang pertama adalah biaya jasa atau ongkos bayarnya itu berapa. Kemudian yang kedua, apa saja bahan-bahan yang akan dibutuhkan ketika hari pelaksanaan, baik dari segi pondasi, dan dari pondasi juga kalau pengen lebih irit, ini gambarnya, biasanya itu pondasi hanya menggunakan hebel kalau tanahnya liat atau kuat. Seperti contoh ini. Kemudian menanyakan kapan waktu pelaksanaan pemasangan batu pertama atau mulai pekerjaan pertama. Setelah itu, jauh sebelum waktu yang ditentukan, setidaknya kita sudah memesan besi, rangkaian, dan juga kusen, jendela maupun buat pintu beserta daun pintunya, atau dan juga ventilasi lubang angin-angin ya. Kenapa harus jauh-jauh hari dulu dipesan? Karena agar saat mulai memasang dinding atau pondasi sudah selesai, kemudian melanjutkan memasang dinding, tembok, atau hebel, bata ringan, itu bisa segera dipasang, jadi tidak nunggu berhenti dulu nih yang kerja. Kusennya belum datang, besinya belum datang. Kalau sudah dipersiapkan kan tinggal menjalankan saja. Kemudian yang ketiga, ini juga sering menjadi sebuah pertanyaan yang udah subscribe di kolom komentar. Ini sering adanya ketidakyakinan. Jadi solusinya Anda harus praktek turun langsung, mengawasi atau memantau ataupun melihat stok barang yang mau digunakan, apa yang harus dibelanjakan, Anda harus turun langsung. Atau Anda bisa menyuruh orang yang bisa dipercaya untuk mengawasinya, agar Anda bisa yakin. Yang keempat adalah cara pembayaran saat per minggu. Kenapa harus per minggu? Kalau 10 hari, survei membuktikan itu kelamaan. Kelamaan kenapa? Saya sering melihat pada rumah makan yang saya kelola itu kalau 10 hari atau sebulan baru dibayar, itu bisa-bisa urusan warteg, warung itu nggak kebayar. Belum lagi kebutuhan rumah tangga, anak istrinya. Jadi saran saya bayarnya per minggu agar memiliki semangat baru, tenaga yang selalu prima. Pekerjaan pembangunan adalah sebuah pekerja keras, kerja kasar,
melelahkan, panas kepanasan, hujan kehujanan, dan juga menguras pemikiran dan tenaga. Jadi perlu kondisi yang prima agar cepat selesai. Sistemnya seperti itu. Yang kelima adalah sabar. Mengikuti proses setiap tahapan. Jadi bikin sebuah bangunan itu tidak seperti tutorial memasak yang hanya menunggu beberapa menit, kalau kelewat waktunya bisa gosong. Yang keenam, ini tambahan, kita sendiri harus tetap semangat dan menyemangati para pekerja agar cepat selesai. Dan juga jaga kondisi dan hubungan lebih harmonis sehingga muncul tenggang rasa antara kita dan yang kerja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Klik video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.